Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita diberikan hari yang baru, hari yang indah oleh Tuhan, dan kita dapat merenungkan firman Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membaca kitab Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Yehuda adalah umat pilihan dan yang diberkati Tuhan. Mereka tidak lagi berpegang kepada perintah Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Ketika mereka berada dalam tekanan bangsa-bangsa besar di sekitarnya, di dalam ketakutan diserang bangsa Asyur dan bangsa Babel, bangsa Yehuda meninggalkan Tuhan, tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan. Mereka meminta pertolongan kepada Mesir. Mereka berbalik menyembah berhala-berhala agar mereka dilindungi bangsa yang berhalanya mereka sembah. Berbuat demikian berarti lebih mengandalkan kekuatan dan pertimbangan diri sendiri. Bangsa Yehuda lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang menjadi takut dan ragu untuk menggunakan kekuatannya sendiri karena ayat ini. Yang dilarang dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 ini adalah yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya ulangi lagi, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hati yang menjauh dari Tuhan artinya tidak percaya kepada Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup mereka. Kita membaca kitab Mazmur pasal 144 ayat 1 dan ayat 2. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan sebagai tempat pelindungan kita. Tetapi Daud juga percaya ia harus turun tangan untuk berperang dengan tangannya sendiri, tangan yang sudah dilatih oleh Tuhan. Daud tidak menyerahkan kepada Tuhan bagian yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab Daud untuk dikerjakan. Daud mengerjakan bagiannya dengan tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan yang mengajar, yang memberikan keahlian, yang melindungi, dan yang menjadi juru selamatnya di dalam setiap peristiwa yang Daud tidak sanggup untuk mengerjakannya seorang diri. Daud berkarya dengan tangannya dan tetap melibatkan keimanannya kepada Tuhan. Di dalam Alkitab banyak kisah-kisah yang kita bisa membedakan. Ada waktu di mana Tuhan bertindak dan ada pula waktu manusia melakukan tindakan. Beberapa contohnya, ketika Laut Merah terbuka atas mujizat Tuhan, bangsa Israel yang dipimpin Musa tidak berjalan santai melewati bagian yang kering. Mereka berlari karena di belakang mereka ada pasukan Mesir yang mengejar. Begitu juga kisah peperangan yang dipimpin oleh Daud. Beberapa kali Tuhan berfirman mengenai apa yang harus mereka lakukan, tetapi pertempuran tetap dilakukan oleh Daud dan bangsa Israel. Di dalam kisah Panglima Naaman, sebelum sembuh dari penyakit kusta, Panglima Naaman harus mandi 7 kali di sungai Yordan.
Di dalam kisah, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit selama 38 tahun. Saat Yesus melakukan mujizat, Yesus memberikan perintah, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh bahkan harus melakukan bagian yang menjadi tanggung jawab, kewajiban, dan tugas yang harus kita lakukan dengan hati yang tetap melekat kepada Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Kita, anak-anak Tuhan, tidak seperti seorang pangeran atau putri kerajaan yang hanya duduk diam dan santai dan malaikat-malaikat Tuhan datang melayani kita. Kita, anak-anak Tuhan, bukan anak-anak yang manja, yang suka merengek-rengek dan menjadi kecewa atau marah jika Tuhan tidak menuruti keinginan dan harapan kita. Hidup bersama Tuhan tidak selalu lancar. Kita masih diizinkan menanggung penderitaan. Ada tahap-tahap sukar dan berat yang harus kita lalui, di mana kita harus melalui jalan yang terjal dan sulit kita pahami. Meskipun begitu, dalam segala keadaan kita harus percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan pasti melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan kita. Menjadi murid Yesus bukan berarti mengabaikan masalah jasmani, tetapi kita tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu dengan terus menyelaraskan seluruh tubuh, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dan roh kita kepada perintah, rencana, dan kehendak Tuhan. Hal ini menunjukkan kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melakukan bagian yang menjadi tanggung jawab, kewajiban, dan tugas yang harus kita lakukan dengan hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Saat menghadapi permasalahan hidup, kami akan bertindak, berusaha, dan mengerjakan bagian kami dengan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati apa yang kami lakukan pada hari ini, semuanya untuk puji dan hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.